Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Ini kabar terbaru, ada pihak-pihak yang berusaha untuk menjegal Pak Anies untuk maju di Pilgub DKI Jakarta 2024 ya. Ini banyak sekali yang mendukung. Kalau bisa tidak cuman kata-kata, tapi memang harus dijegal gitu ya kan. Kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Ada pihak-pihak tertentu yang melakukan usaha penjegalan terhadap Anies Baswedan supaya tidak bisa maju di Pilgub DKI Jakarta. Kalau menurutku jangan cuma usaha, kalau bisa memang betul-betul harus dijegal. Iya, ini manusia jujur saja aku bilang, kalau bisa dijegal, dijegal. Jangan cuma usaha, kalau bisa fixkan. Iya. Kenapa aku bilang seperti itu? Ada alasannya. Ada alasannya. Iya kan? Jadi kalau aku bilang sih sebetulnya memang kalimat atau bahasa di berita itu dikatakan bahwasanya tidak ada usaha untuk menjegal Anies. Padahal sebetulnya ada. Tapi usaha penjegalan itu motivasinya dengan tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia. Gini ya kan, gini. Ya, kita berbicara dulu tentang motivasinya. Motivasinya si Anies maju di Pilgub DKI Jakarta. Padahal harusnya kan sebagai mantan calon wakil presiden, mantan calon presiden yang sudah kalah, harusnya agak malu lah dia maju di Pilgub DKI kan begitu. Ya, tapi ini ada beberapa motivasi yang bisa kita lihat, yang bisa kita analisa. Kenapa anak ini ngotot untuk maju di Pilgub DKI Jakarta? Yang pertama itu dia harus pastikan bahwasanya karirnya selama 5 tahun ini harus bisa terjaga, harus bisa dia maintain. Itu dia. Karena apa? Karena dia mau berkiprah di mana lagi, ya kan? Petugas partai bukan, pengurus partai juga bukan, ya? Atau misalnya dia itu adalah masuk dalam salah satu calon yang mau dijagokan atau mau dipersiapkan untuk jadi menteri juga bukan, ya kan? Karena memang sebetulnya nggak ada niat Bapak Prabowo untuk jadikan dia menteri, nggak ada. Mana mungkin lah manusia yang menghina-hina Bapak Prabowo itu mau dijadikan menteri, sedangkan belum jadi apa-apa pun juga sok. Apalagi kalau udah jadi menteri, ya nanti dibilang lalu kan Bapak Prabowo sendiri yang ngajak saya. Saya enggak ada minta-minta jabatan. Manusia kayak gini kan lidahnya itu bercabang 5. Betul. Jago kata-kata. Ya, jadi yang pertama itu motivasinya dia ingin memaintain ya karir politiknya dia, ya. Baru yang kedua, kalau yang kedua ini jujur saja, ya kan, kan dia kan nggak punya pekerjaan. Bisnismen bukan, dosen nggak lagi. Kalau mau balik lagi ke dosen, dia karena udah sempat dia merasakan uang dari gaji gubernur yang begitu banyak, yang bisa dikatakan jenjangnya itu sangat jauh antara gaji gubernur dengan gaji dosen. Mana mau dia jadi dosen? Jadi jujur saja, yang kedua berbicara kebutuhan. Butuh dia uang, mau dari mana lagi? Orang dia bukan termasuk golongan konglomerat kan begitu, kalau hampir melarat ya. Tapi enggak lah, kalau ku bilang sebetulnya uang dia enggak terlalu habisnya. Kan banyak mendanai kan begitu. Cuma yang kasihan itu yang melarat yang mendanai. Waktu Pilpres kemarin. Termasuk Surya Paloh. Makanya dia pun juga agak malas dia mendukung di DKI Jakarta. Karena apa? Yang kemarin aja ini belum lagi dibayar. Mau buka buku mau buka utang baru pula kan begitu, ya kan? Janganlah dulu pengeluaran yang kemarin aja belum balik lagi, mau bikin pengeluaran yang baru kan begitu. Itu dia, ya wajar lah karena kebutuhan. Baru yang ketiga, yang ketiga itu dia akan punya ancang-ancang, ya. Dia sedang mengambil ancang-ancang untuk di tahun 2029. Mau ngapain? Mau capres lagi. Itu tak lain dan tak bukan itu. Itu adalah sebuah keniscayaan.
bagi seorang yang namanya si Anies Rashid Baswedan. Serius aku. Iya kan? Jadi ini orang kan ambisinya memang betul-betul kelihatan, ya kan? Dia nggak rela gitu, nggak rela dia 5 tahun ini nganggur karena memang beda dia, beda Ganjar. Kalau Ganjar kan kemarin kan, begitu nganggur kan langsung diangkat jadi ketua DPP. Iya kan? Itu dia caranya untuk memaintain bagaimana karir politik si Ganjar tidak mati kan begitu. Ya bisa jadi nanti 2029 Ganjar juga yang akan dimajukan. Kalau Mbak Puan nggak kepengen jadi presiden. Kan gitu. Mana tahu kita 2029 nanti kan gilirannya Mbak Puan kan begitu. Karena apa? Karena sudah dicek ombak kemarin itu Ganjar cuma 16%. Kalau cuma 16%-nya Mbak Puan pun bisa 17%. Itulah dulu kan begitu. Ya, jadi motivasi ketiga si Anies ini ya sudah pasti. Proyeksinya itu pasti nanti ke 2029. Kepingin lagi. Itu dia. Ada yang salah nggak dari ketiga motivasi yang ini? Nggak ada yang salah sebetulnya. Cuman kenapa aku katakan anak ini memang harus dijegal ya karena ini berdasarkan pengalaman gitu, berdasarkan pengalaman ya. Jadi kita bisa lihat bahwasanya kalau misalnya seorang gubernur DKI Jakarta itu tidak sinkron dengan pemerintah pusat, gubernur DKI Jakarta itu tidak bisa seirama dengan pemerintah pusat, itu bisa bahaya. Karena apa? Jakarta itu provinsi yang khusus, namanya juga daerah khusus ya. Khusus dia itu dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Karena apa? Karena pusat pemerintahan ada di sana. Kita berbicara yang kemarin dulu ya sebelum ada IKN. Pusat pemerintahan ada di sana. Pusat bisnis ada di sana. Pusat pendidikan ada di sana. Ya perusahaan-perusahaan pun juga ada di sana. Pusat tempat tinggal para politisi juga di sana. Kantor-kantor pusat politik juga partai politik juga kebanyakan di sana ya. Jadi bisa dikatakan 90% kegiatan baik itu sosial, politik, bisnis yang ada di Indonesia ini terpusatnya di Jakarta. Gitu loh. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya seorang gubernur Jakarta tidak sinkron, tidak siram dengan pemerintah pusat, maka terjadi sesuatu ketidakberesan seperti yang dialami oleh Jakarta 5 tahun kemarin selama dipimpin dia. Yang pertama itu sudah pasti ya, karena dia waktu itu berseberangan dengan pemerintah pusat, maka dia dengan powernya di daerah menunjukkan pembangkangannya dengan cara-cara yang santun gitu loh. Yang pertama yang aku masih ingat ya, waktu ada normalisasi Kali Ciliwung ya kalau nggak salah itu ya, normalisasi. Dia bikin dengan istilah naturalisasi. Jadi ya makanya urusan banjir tidak bisa ditangani, mau bisnis, mau pemerintahan, mau juga itu berbicara tentang apapun itu ya, itu akan mendapatkan dampak yang negatif gitu loh, terutama bagi pembangunan ekonomi ya. Itu dia. Jadi makanya ini akan ada seperti pemberontakan gitu loh, pemberontakan dengan cara-cara yang elegan ya. Jadi ya udah, ngapain diikutin arahan dari pusat? Kita kan punya program sendiri, jadi seperti itu kira-kira. Tapi dari situ saja pun juga sebetulnya memang sudah dilihat ya, tidak bisa mereka ini bekerja sama dengan pusat gitu loh ya. Jadi kalau bisa dikatakan sih sebetulnya seperti yang dikatakan Fahri Hamzah di saat acara podcast kalau nggak salah Doncast itu ya, dia mengatakan bahwasanya harusnya itu pemerintah provinsi itu, kepala daerahnya itu jangan lagi dipilih rakyat ya, tapi sebaiknya itu ditunjuk langsung oleh presiden layaknya menteri. Kalau menteri itu kan di jajaran eksekutif ya kan, di jajaran eksekutif tingkat pusat kan begitu. Dan sebetulnya memang betul, kalau ku pandang-pandang ya, kalau ku pikir-pikir memang betul juga. Ada benarnya juga. Tanpa kita memperkosa hak-hak rakyat untuk memilih kepala daerahnya. Kenapa bilang? Karena ya ini jadinya Jakarta itu semakin semeraut waktu dipegang si Anies Baswedan. Karena apa? Karena dia menentang gitu loh setiap kebijakan-kebijakan pusat ya. Jadi bukan cuma dia saja, tapi beberapa kepala daerah ya, contohnya masalah intoleransi ya, masalah intoleransi yang terjadi di beberapa kabupaten yang tidak perlu kusebutkan kabupaten mana ya.
Itu beda penanganan dari pusat, beda juga penanganan di tingkat daerah. Pusat mengatakan bahwasanya bantai, libas, habiskan semua tindakan intoleransi. Apa namanya himbau kepada aparat keamanan, aparat penegak hukum supaya jangan ada intoleransi. Tapi di daerah nggak bisa, lembek mereka terhadap sikap intoleransi gitu. Jadi itu dia. Jadi tidak ada kesesuaian, tidak ada irama ya yang bisa diikuti antara pusat dan juga daerah gitu ya, banyak hal lah ya, banyak hal. Jadi makanya aku bilang kalau misalnya kepala daerah khususnya provinsi ya, gubernur itu dipilih langsung oleh presiden, otomatis semua akan terkoordinasi dengan baik, otomatis semua akan bisa dikerjakan dengan baik. Karena apa? Komunikasinya bagus ya. Kalau misalnya harus ada pemilihan kepala daerah yaitu di tingkat kabupaten dan sebagai dan apa namanya dan kota gitu ya. Jadi bisa dikatakan ya kabupaten dan kota harus ikut arahan dari provinsi, harus ikut arahan dari gubernur. Ya walaupun mereka melakukan pembangkangan, tapi efeknya tidak sebesar dari pembangkangan yang dilakukan oleh gubernur kepada presiden. Nah itu dia ya, itu menurut Fahri Hamzah. Dan kalau aku katakan ini bisa diterima oleh akal sehat ya, bukan gara-gara Bapak Prabowo presidennya, bukan. Nah itu masalahnya ya. Nah, jadi sama seperti tindakan intoleransi yang ada di kabupaten yang kusebutkan tadi itu. Kalau pusat katanya hajar katanya, daerah juga katakan hajar katanya, nggak berani lagi intoleransi itu untuk bercokol di satu daerah, nggak mungkin. Gitu loh ya. Jadi kalau aku katakan sih sebetulnya aku setuju anak ini dijegal. Supaya apa? Supaya Jakarta bisa lebih baik lagi, lebih berbenah diri lagi, dan juga lebih paten lagi, lebih jago lagi. Karena apa? Walaupun IKN sudah buka, walaupun IKN sudah berjalan dengan baik nantinya ya, tapi kan ada beberapa pusat bisnis, ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang tetap masih berkantor di Jakarta gitu loh ya. Jadi kalau aku katakan sih sebetulnya anak ini memang harus dijegal. Kalau bisa jangan lagi, karena yang kasihan itu bukan dia, yang kasihan itu masyarakat, yang kasihan itu rakyat, yang kasihan itu adalah orang-orang yang tinggal di Jakarta. Kalau kayak awak ini, cuman lah mau dibilang awak KTP Sumatera Utara. Gitu, nggak ngurusin sebetulnya, tapi oleh karena memang ku tengok di sini semakin hari semakin ada ada usaha untuk menjegal si Adis. Ya kenapa cuma sekedar usaha? Kalau bisa memang jegal sekalian, gitu. Karena ini orang nggak bisa diajak kerjasama ya, apalagi ini manusianya ya ambisinya besar. Ambisinya besar ini. Ambisi kalau cuma sekedar ambisi itu berbicara cita-cita nggak masalah. Tapi ini orang kesannya ya menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang dia inginkan gitu, yang dia cita-citakan ya. Jadi contohnya lagi kemarin itu ya, apa katanya? Sempat di satu pertemuan dia katakan ya, kalau saya merasa terhormat kalau Bapak Prabowo mendukung saya lagi. Coba perkataan dari orang yang sudah pernah menghina Bapak Prabowo, dia masih sanggup untuk melakukan itu, dia sanggup untuk mengeluarkan kata-kata itu antara dua, antara memang betul-betul mencari simpati atau dua memang betul-betul menghina gitu loh. Itu kan menyindir namanya itu. Udahlah Pak Prabowo, posisiku kan kuat. Udahlah, masuklah ke dalam koalisiku. Biar biar naik daun kau, kan begitu. Itu mungkin sindiran, tapi ada mungkin juga dia itu ketakutan untuk tidak terpilih lagi, makanya dia kasih kode-kode sama Bapak Prabowo supaya didukung lagi. Pret. Aku pun nggak mau kalau sempat misalnya contohnya, kalau aku contohnya dari family jadi orang dekatnya Bapak Prabowo, aku bilang percaya Bapak sama dia. Udah 2 kali Bapak dibohongi. Udah dihina Bapak. Jadi ada beberapa poin ya. Yang pertama itu dia itu nekat ngasih nilai 11 dari antara 100 sama orang yang pernah nolong dia. Coba. Aku jujur saja ya, aku ngutang duit misalnya 300.000. Satu ketika contohnya dia tegur, aku merasa sungkan. Karena apa? Karena aku sudah pernah menerima kebaikan dia. Jangankan aku mengkhianatinya ya, dia bikin salah pun juga aku agak sungkan untuk menegur. Karena apa? Karena aku sudah pernah merasakan kebaikan dia gitu loh. Ini berani dia ngasih nilai 11 dari 100.
Hah? Baru setelah itu apa lagi? Ya, ini masih ingat itu waktu debat kemarin itu. Apa dikatakannya? Ya, dia mencurigai harta kekayaan Bapak Prabowo. Rojen, ku bilang sama kau, ya, emosi aku kau bikin. Itu kemarin yang waktu mendanai kau waktu menjadi 2017 menjadi gubernur DKI, itu uang dari mana? Yang modalin itu uang Bapak Prabowo. Banyak kali ceritamu, kita nggak tahu ya berapa harta yang udah banyak dikeluarkan untuk meloloskan si Anies ini, sehingga dia pun juga ngerasa terutang budi. Apa dibilangnya? Kalau Bapak Prabowo mencalonkan diri, aku nggak mungkin mau mencalonkan diri. Kan itu muncungmu itu ngomong. Rojan itu adalah kata-kata yang paling indah yang diutarakan oleh aku untuk kau. Udah itu yang paling indah. Kita tuh manusia itu harus tahu diri lah ya. Siapa yang pernah menolong kita, siapa yang mensupport kita. Kalaupun kita hianati, jangan pula kita kita jilat lagi ludah kita sendiri ya. Gitu loh. Ini kan menjilat ludah sendiri lagi. Kemarin kau hina-hina Bapak Prabowo, sekarang kau minta pertolongannya. Kan bodoh namanya itu. Sedangkan kita kalau anak-anak dulu contohnya, ada anak contohnya misalnya kelahi kita sama dia, mau berteman sama dia pun juga mikir awak, ya kan gitu. Ya, itu makanya gue bilang, jadi jangan sampai kau itu mukamu itu muka tembok gitu loh. Ya, tahu muka tembok? Muka tembok itu muka yang nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada telinganya. Rata. Udah rata keras lagi. Itu artinya nggak tahu malu kau. Nah, sekarang kau lihatlah kan, udah banyak yang berusaha menjigalmu. Memang bahasa mereka katakan nggak ada usaha penjigalan, padahal sebetulnya iya. Iya, karena apa? Kalau sempak kau dibiarkan maju kau, hancur Jakarta, hancur. Iya kan? Bukan cuma Jakarta yang hancur. Mimpimu pun jadi presiden 2029 hancur. Pasti kan itu. Aku tidak mendahului Tuhan. Tidak ya. Nggak ada urusanku sama si Anies Baswedan. Karena apa? Pak Milingga tetangga juga bukan. Gitu loh. Cuman aku agak kurang terima saja dengan sebuah sikap yang menunjukkan ya tidak hormat, tidak respect pada orang yang pernah menolong kita. Itu yang nggak bisa ku toleransi, nggak bisa. Ah, inilah yang cocok sebetulnya yang dikatakan kacang lupa kulitnya. Gitu loh ya. Bukan Bapak Jokowi yang kacang lupa sama kulitnya. Ini manusia yang satu ini. Makanya gue bilang ngapain aja. Cobalah berbesar hati kok kayak si Ganjar. Ganjar itu 5 tahun ini tenang, senyap dia gitu kan. Ini enggak. Udah itu sombong kali kawan ini. Kenapa bilang? Coba, sudah mau dekat lagi hari pemilihan. Dia itu sudah 2 kali ditolong PKS. 2 kali PKS itu total menolong memberikan suara sama dia. Tapi untuk menjadi PKS, kadernya PKS pun nggak mau dia. Merasa dia super power kan begitu kan. Nggak masuk partai pun aku juga bisanya aku tarik suara dari sini. Pret. Makanlah yang enak itu kan begitu. Jadi udah rusak gitu loh, udah rusak. Itu makanya. Jadi bukan cuma rakyat di kota Jakarta saja yang menginginkan kau untuk tidak naik lagi, ya kan? Partai-partai pun juga sebetulnya nggak pengen kau naik lagi. Karena coba ini, sempat kau naik lagi, jujur saja lah. Isu yang kau naikkan itu pasti isu SARA lagi, ya. Pasti, ya. Pasti jual-jual ayat, ya. Pasti nanti kau himpun lagi kekuatan, ya. Kekuatan, nanti ada lagi demo berjilid-jilid, ya kan. Jadi rusak jadinya. Orang mau bekerja nanti nggak bisa kerja gara-gara demo yang kau bikin itu. Orang mau beraktivitas nggak bisa nanti, contohnya mau pergi ke rumah sakit cuman gara-gara jalurnya tidak blok gara-gara demomu itu. Udah kayak gitu nggak cukup lagi sekali demo, ada jilid 1, jilid 2, jilid 3. Udah kayak percetakan aja negara ini kau bikin. Gitu dia. Kalau aku sih jujur saja lah ya, siapapun contohnya ya, mau Ahok,
mau si siapa namanya Ridwan Kamil, mau Bu Yusuf Angka, mau si Kaisang, mau siapapun juga, nggak apa-apa, nggak jadi masalah sama aku. Yang penting jangan Anies. Serius ini. Yang penting jangan Anies, itu aja aku bilang. Ya, terserah kalian mau kalian gaung-gaungkan lah kalian lah. Karena apa ya? Karena anak Abah juga sudah mulai meninggalkan dia kan. Mana ada lagi istilah anak-anak Abah? Mana ada lagi anak Abah terlalu sangar lagi komentarnya kayak kemarin? Nggak ada. Kalian perhatikan di videoku ini nanti anak-anak Abah itu udah mulai begini komentarnya. Udah nggak galak-galak dulu, nggak galak-galak lagi kayak dulu. Itulah dia. Karena apa? Sebetulnya mendukung anak ini pun juga udah sedikitnya, bukan banyak lagi. Nggak ada itu. Hah? Itu dia. Jadi udahlah ya. Aku di sini bukan berusaha untuk menjegal yang namanya Anies, tapi aku berdoa memang betul-betul penjegalan ini bukan cuma sekedar usaha. Kalau bisa memang betul-betul jangan maju dia. Tapi itulah yang namanya konstitusi ya kan. Siapapun berhak maju, siapapun berhak dicalonkan. Tergantung sama masyarakat Jakarta ya. Kalau mau hancur pilih dia, kalau mau bagus jangan pilih dia. Ya Bung Parbela kok lebih-lebih kau dari Tuhan? Bukan Tuhan. Tuhan nggak ngurusin partai politik, enggak. Apalagi ngurusin si Anies itu enggak ada ya. Oke lah dulu ya. Salam Parbela, salam NKRI harga mati. Gitu dia terkait opungnya membahas yang Pak Anies, banyak pihak yang menjegalnya untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, dan udah disebutkan alasannya dan udah disebutkan juga tujuannya dan kenapa Pak Anies ngotot kali untuk maju di tahun ini gitu ya, supaya namanya tetap eksis gitu ya kan. Oke, itu menurut video saya. Gimana menurut kalian, boleh komen di bawah, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.